Di jantung Amerika Serikat, terdapat sebuah keajaiban alam sempurna yang dikunjungi jutaan turis setiap tahunnya. Taman Nasional Yellowstone. Orang-orang datang ke sini untuk melihat pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, sumber air panas, dan geyser terkenal yang menyembur ke langit. Kamera tersenyum, anak-anak berlarian. Segalanya tampak begitu damai sehingga tidak ada yang menyadari bahwa hanya beberapa kilometer di bawah kaki mereka, salah satu senjata paling mematikan di planet bumi sedang tertidur. Yellowstone bukanlah gunung berapi biasa. Ia adalah lautan magma seukuran benua yang mengintai di bawah kerak planet. Ia adalah sebuah supervulkan. Sepanjang sejarah manusia, kita telah membangun peradaban, mendirikan kota, berperang, dan pergi ke luar angkasa. Semua pencapaian kita ini adalah hasil dari jeda geologis singkat dan tenang yang diizinkan oleh planet ini. Namun dunia tidak selalu setenang ini. Hari ini, kita akan menuju ke hari di mana keheningan itu pecah. Ke hari mengerikan ketika Yellowstone terbangun dari tidurnya, langit menjadi gelap, miliaran orang menghadapi kematian, dan peradaban terkubur di bawah abu. Ini bukan sekadar skenario bencana Hollywood. Ini adalah fakta ilmiah tak terelakkan yang telah terjadi berkali-kali di masa lalu dan pasti akan terjadi lagi di masa depan. Berbulan-bulan sebelum ledakan, alam mulai membisikkan peringatan pertamanya. Namun bisikan ini datang dari kedalaman yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Pertama, sebuah tonjolan besar terbentuk di dasar Yellowstone. Tanah terangkat bermeter-meter ke atas di bawah pengaruh tekanan yang mendidih di bawahnya. Kemudian gempa bumi dimulai. Getaran yang awalnya hanya beberapa kali sehari, dalam beberapa minggu berubah menjadi ribuan badai gempa kecil yang terus-menerus. Para ilmuwan menatap layar di depan seismograf dengan putus asa. Garis-garis merah di layar itu berteriak bahwa kematian sedang mendekat. Kantong magma mendaki dengan cepat ke atas. Hewan-hewan, pemilik asli alam, merasakan getaran mematikan ini jauh lebih awal daripada kita. Kawanan besar bison, serigala, dan beruang mulai melarikan diri dari taman dengan panik, meninggalkan rute migrasi yang telah berusia berabad-abad. Burung-burung menjauh dari area tersebut, menutupi langit seperti awan hitam. Hutan tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mencekam. Air tanah mencapai titik didih dan gas belerang beracun naik dari sungai. Pemerintah mencoba mengevakuasi wilayah tersebut dengan segera, tetapi mereka tidak tahu kemana harus mengirim jutaan orang. Karena sesuatu yang akan meledak ini tidak memiliki batas wilayah dampak. Wilayah dampaknya adalah seluruh dunia. Dan saat nol tiba, tekanan melampaui batas terakhir yang bisa ditahan oleh kerak bumi. Ledakan tidak terjadi dari puncak satu gunung seperti pada gunung berapi tradisional. Di Yellowstone, tanah runtuh sepenuhnya ke dalam, menciptakan kawah raksasa selebar berkilo-kilometer. Dan kemudian, pintu neraka terbuka. Ribuan kilometer kubik batuan cair, gas beracun, dan abu melesat ke langit dengan kekuatan yang melampaui kecepatan suara. Suara mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan itu cukup kuat untuk merobek gendang telinga orang-orang bahkan yang berada ribuan kilometer jauhnya. Dampak pertama adalah hal yang paling ditakuti oleh para ilmuwan, aliran piroklastik. Gelombang gas dan batuan mematikan bersuhu ribuan derajat ini menyebar ke segala arah dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Ia secara harfiah menguapkan hutan, danau, kota, dan jalan di sekitarnya dalam hitungan detik. Pada saat itu, tidak ada makhluk hidup yang bisa selamat dalam radius 100 km di sekitar Yellowstone. Hanya dalam hitungan detik, segalanya, benar-benar segalanya, mengalami kehancuran mutlak. Namun, bencana global yang sebenarnya dimulai bukan dari lava di tanah, melainkan dari awan beracun raksasa yang dilontarkan ke langit. Ratusan ribu ton abu dan sulfur dioksida mencapai stratosfer, lapisan atmosfer tertinggi. Matahari menghilang. Hanya dalam beberapa hari, awan abu menyelimuti seluruh benua Amerika Utara seperti selimut raksasa yang gelap. Siang hari berubah menjadi kegelapan pekat. Sesuatu yang jatuh dari langit ini bukanlah salju yang lembut. Abu vulkanik terdiri dari kaca dan batuan yang hancur dalam ukuran mikroskopis. Saat Anda menghirupnya, ia menyatu dengan air di paru-paru Anda dan seketika berubah menjadi beton cair. Miliaran orang menjadi tidak bisa bernapas. Orang-orang mengurung diri di rumah, menutup jendela dengan selotip. Namun, berat dari debu kaca yang turun dari langit ini sangat luar biasa. Atap-atap stadion raksasa, rumah, dan pabrik di kota-kota runtuh satu persatu karena tidak kuat menahan beban ini. Lalu lintas udara berhenti total di seluruh dunia, karena saat abu masuk ke mesin pesawat, ia meleleh dan membatu, mengunci mesin di udara. Jalur listrik korsleting karena abu dan komunikasi antar benua runtuh sepenuhnya. Di jalan-jalan kota, terdapat kematian abu-abu yang menumpuk setinggi lutut.
Infrastruktur modern, internet, pompa air, dan pembangkit listrik menjadi sama sekali tidak berfungsi hanya dalam beberapa hari. Sebagian besar Amerika berubah menjadi kuburan raksasa yang kelabu. Namun bencana ini bukan hanya masalah Amerika, tetapi masalah seluruh umat manusia. Berminggu-minggu setelah ledakan, gas vulkanik mengelilingi seluruh dunia melalui angin global. Gas sulfur yang disuntikkan ke atmosfer mulai berfungsi sebagai cermin raksasa yang memantulkan matahari. Sinar matahari tidak bisa lagi mencapai bumi, dan musim dingin vulkanik yang terkenal, skenario yang paling ditakuti dunia sains, dimulai. Suhu global turun 10 hingga 15 derajat dalam hitungan minggu. Musim panas benar-benar dibatalkan. Di Asia, Eropa, dan Afrika, tanaman membeku dan mati di ladang. Rantai pasokan pangan global runtuh seketika. Makanan di supermarket habis total hanya dalam beberapa hari. Umat manusia menghadapi krisis kelaparan terbesar dalam sejarah modernnya. Pemerintah kehilangan kendali. Jutaan dolar di rekening bank, nilai saham, atau emas tidak lagi memiliki arti. Sepotong roti atau sebotol air bersih menjadi mata uang paling berharga di dunia. Negara-negara menutup perbatasan mereka, perjuangan tanpa ampun untuk bertahan hidup dimulai. Kematian membeku yang dibawa bukan oleh api dan lava, melainkan oleh dingin dan kelaparan, mengetuk pintu miliaran orang. Tahun-tahun berlalu, bumi bukan lagi planet biru dan hijau yang kita lihat dari luar angkasa. Ia telah berubah menjadi bola es yang pucat, kelabu, dan membeku. Tidak hanya manusia, tetapi hewan dan ekosistem juga membayar harga termahal untuk musim dingin yang gelap ini. Karena tidak ada sinar matahari, plankton mikroskopis di lautan mati. Ini meruntuhkan seluruh rantai makanan di laut dalam satu pukulan. Di darat, hewan herbivora binasa dalam jumlah besar karena tidak bisa menemukan makanan. Karnivora yang memangsa mereka mau tidak mau berbagi nasib yang sama. Sebagian besar keanekaragaman hayati di dunia terhapus selamanya. Populasi manusia turun dari miliaran menjadi hanya beberapa juta saja. Kelompok-kelompok kecil manusia yang selamat berubah menjadi suku-suku liar yang berkeliaran di antara reruntuhan peradaban. Pencakar langit raksasa kuno digunakan sebagai tempat berlindung. Tidak ada energi, tidak ada internet, tidak ada obat-obatan. Hanya ada naluri untuk bertahan hidup. Umat manusia kembali ke kehidupan gelap yang mirip dengan zaman gua, ratusan tahun ke belakang. Setiap api yang padam berarti akhir dari sebuah keluarga. Dunia, yang didominasi oleh keheningan dan musim dingin abadi, secara harfiah telah berubah menjadi pemakaman kosmik. Segalanya tampak berakhir, planet ini terasa mati, namun alam tidak pernah, benar-benar tidak pernah menyerah sepenuhnya. Setelah puluhan tahun kegelapan, tirai belerang raksasa di langit mulai menipis secara perlahan. Angin global dan hujan deras secara bertahap membawa abu mematikan di atmosfer turun ke lautan dan tanah. Suatu pagi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menunggu, seberkas cahaya redup mencapai bumi melalui awan kelabu. Matahari, seperti legenda kuno yang terlupakan, ia mulai menghangatkan bumi kembali. Saat salju dan es mencair, sebuah kebenaran kimiawi yang ajaib muncul. Abu vulkanik mematikan yang membunuh miliaran makhluk hidup itu, sebenarnya adalah deposit mineral terkaya di dunia. Benih-benih yang telah tidur dalam kegelapan dan dingin selama bertahun-tahun terbangun dengan cepat saat mereka merasakan matahari dan tanah yang sangat subur ini. Tunas hijau cerah menembus pemandangan hitam dan kelabu. Hutan mulai tumbuh kembali jauh lebih lebat, jauh lebih liar, dan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa spesies hewan yang selamat berkembang biak dan menyebar dengan cepat di dunia baru yang kosong ini. Lautan bernapas kembali, alam mengambil alih dunia lagi, sendirian, dengan menyembuhkan semua kehancuran yang ditinggalkan manusia dan semua luka yang dibuka oleh supervulkan. Dan kita, manusia-manusia terakhir yang selamat, mereka keluar dari tumpukan beton lama dan melangkah ke dunia baru yang mulai menghijau ini. Mereka telah belajar dengan membayar harga termahal bahwa mereka bukan lagi penguasa alam, bahwa mereka tidak bisa mengelola planet sesuka hati, dan bahwa mereka hanyalah bagian yang sangat kecil dan tak berdaya dari siklus besar ini. Peradaban akan dibangun kembali suatu hari nanti. Mungkin kota-kota baru akan didirikan, teknologi yang hilang akan ditemukan kembali. Namun, pelajaran besar yang terukir dalam ingatan genetik umat manusia tidak akan pernah dilupakan. Kita bukanlah pemilik planet ini. Kita hanyalah tamu sementara yang diizinkan tinggal di sini sampai nafas planet bumi berikutnya. Selama kita tidak menghormati aturan alam, keheningan besar di bawah kaki kita bisa menjadi pertanda kebangkitan baru kapan saja. Jadi, apa yang Anda pikirkan tentang peringatan bisu dari alam ini? Menurut Anda, apakah umat manusia siap menghadapi bencana global seperti ini, atau kita hanya menunggu waktu kita habis?
Pastikan untuk membagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk terus menjelajahi misteri alam semesta.